Teka-teki matematika adalah cara yang menyenangkan untuk melatih otak. Teka-teki ini menggabungkan matematika yang mengasah pikiran dan teka-teki yang meningkatkan kemampuan berpikir analitis. Tapi hati-hati ya, satu kesalahan saja kamu bisa kalah. Ada 3 kunci yang bisa membuka 3 pintu. Berapa jumlah percobaan terbesar yang kamu perlukan untuk menemukan kunci untuk setiap pintu? Kalau kamu benar-benar buruk dalam menebak, kamu akan membutuhkan 6 kali percobaan. Kunci pertama 3 kali percobaan untuk 3 pintu. Kunci kedua 2 kali percobaan untuk 2 pintu. Kunci ketiga 1 kali percobaan untuk pintu terakhir. Kamu punya 5 buah rantai, masing-masing terdiri dari 3 mata rantai. Kamu harus membuat sebuah rantai panjang dari ke-5 mata rantai ini. Mengelas buah mata rantai akan dikenakan biaya $3 dan memutus mata rantai akan dikenakan biaya $1. Bisakah kamu membuat rantai yang panjang kalau kamu hanya punya $15? Pertama, ambil 1 bagian rantai dan putuskan ke 3 mata rantainya. Biayanya $3, kemudian sambungkan 4 bagian rantai yang tersisa dengan mata rantai yang terbuka ini. Pengelasan rantai ini akan dikenakan biaya $9. Secara total, kamu hanya akan membayar $12. Seberapa cepat kamu akan menemukan jawaban dari teka-teki ini? D sama dengan 4, tas sama dengan 6, lada sama dengan 8, waktu sama dengan 10, ranjang? Jawaban yang benar adalah 14. Setiap huruf bernilai 2 poin. Gimana cara menulis 11.1111 dalam bentuk angka? Ini akan menjadi 12.111. 11.000 ditambah 1.100 ditambah 11 sama dengan 12.111. Di tanah teka-teki 9 angka dari 1 sampai 9 ingin menyeberangi sungai. Ada sebuah perahu tapi nggak bisa membawa lebih dari 3 angka sekaligus. Ditambah lagi jumlah dari angka-angka yang akan diangkut haruslah bilangan kuadrat dan perahu nggak bisa bergerak sendiri. Berapa banyak perjalanan yang diperlukan agar semua angka bisa menyeberangi sungai? Setidaknya 7 perjalanan. 2 ditambah 5 ditambah 9 sama dengan 16, kemudian 9 kembali. 3 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 16, setelah itu 9 kembali. 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 16, 1 kembali, dan akhirnya 1 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 16. Usiaku 4 kali lebih tua dari anakku sekarang. Dalam 20 tahun, aku akan berusia 2 kali lebih tua darinya. Berapa usia kami sekarang? Aku berusia 40 tahun dan anakku berusia 10 tahun. Aku adalah angka 3 digit. Digit keduaku 4 kali lebih besar dari digit pertama. Dan digit ketiga lebih kecil 3 angka dari digit kedua. Angka berapakah aku? Aku adalah 141. Bunga bakung yang indah tumbuh di tengah kolam kecil. Ukuran bunga ini bertambah 2 kali lipat setiap hari. Kamu tahu bahwa dalam 10 hari bunga itu akan menutupi seluruh kolam. Pertanyaannya adalah, dalam berapa hari bunga bakung itu akan menutupi separuh kolam?
Ini akan terjadi pada hari ke-9. Bunga bakung akan menggandakan ukurannya setiap hari. Ini berarti bunga ini akan menutupi setengah dari kolam 1 hari sebelum menutupi seluruh kolam. Bagaimana kamu bisa mengubah 98 menjadi 72 hanya dengan menggunakan 1 huruf? Tambahkan huruf X di antara angka 9 dan 8. Kamu akan mendapatkan 9 kali 8 sama dengan 72. Bisakah kamu menemukan pola dan mengetahui jawaban dari persamaan ini? 4 ditambah 2 sama dengan 26, 8 ditambah 1 sama dengan 79, 6 ditambah 5 sama dengan 111, 7 ditambah 3 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 26 karena 4 kurang 2 sama dengan 2. Dan 4 tambah 2 sama dengan 6. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Dan 8 tambah 1 sama dengan 9. Dan seterusnya. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Dan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Ini berarti jawabannya adalah 410. Nomor mana yang hilang? 234, 23, Tidak, bukan 4. Angka yang hilang adalah 5. Kamu akan mendapatkan 2, 3, 4 dan berikutnya adalah 2, 3, 5. Angsa-angsa itu pergi ke tempat minum dalam satu barisan, satu demi satu. Seekor angsa melihat ke depan dan melihat ada 17 ekor unggas di depannya. Ia menoleh ke belakang dan 42 ekor mengikutinya. Berapa banyak angsa yang ada di sana? Jawabannya 39, 17 di depan, 21 di belakang, dan angsa yang menghitung. Seekor ayam betina bertelur 1,5 butir dalam 1,5 hari. Berapa banyak telur yang akan dihasilkan oleh setengah lusin ayam betina dalam setengah lusin hari? Kalau ada 4 kali lebih banyak ayam betina dan mereka punya 4 kali lebih banyak hari, mereka akan bertelur 16 kali lebih banyak. 16 dikali 1,5 sama dengan 24 butir telur. Aku akan memberikan 3 petunjuk. Tugasmu adalah menemukan angka 4 digit. Angka pertamanya nggak berguna, angka kedua dan keempat merupakan bayangan cermin satu sama lain, dan angka ketiga adalah setengah yang kedua. Berapakah angka tersebut? Angka ini adalah 0848. 0 adalah angka yang gak ada gunanya, 8 saling mencerminkan satu sama lain, dan 4 adalah setengah dari 8. Kamu punya persamaan yang terbuat dari batang korek api. 6 ditambah 4 sama dengan 4. Pindahkan satu batang korek api saja untuk membuatnya menjadi benar. Kamu perlu mengambil satu batang korek api dari tanda plus dan menambahkannya ke angka 6 sehingga menjadi 8. Maka kamu akan mendapatkan 8 kurang 4 sama dengan 4. Seorang pria masuk ke sebuah toko perkakas dan menanyakan harga sebuah barang. Penjual menjawab, 1 harganya $1, 8 harganya $1, 13 harganya $2, 168 harganya $3, dan 4.986 harganya $4. Apa sih yang ingin dibeli pria itu? Dia tertarik pada nomor pintu. Bayangkan kamu berdiri di depan ruangan tertutup yang punya 3 bola lampu.
Saat ini semuanya sedang dimatikan, ada 3 saklar di depanmu yang bertanggung jawab atas bola lampu. Kamu bisa menyalakan dan mematikan lampu sebanyak yang kamu suka, tapi kamu hanya bisa masuk ke dalam ruangan itu 1 kali. Selain itu kamu juga nggak tahu saklar mana yang terhubung ke bola lampu yang mana. Setelah memasuki ruangan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan bola lampu, tapi kamu nggak bisa kembali ke saklar. Kamu perlu mencari tahu saklar mana yang bertanggung jawab atas bola lampu yang mana. Nyalakan saklar pertama dan biarkan selama beberapa waktu. Jangan menyentuh saklar kedua sama sekali ya, tapi nyalakan saklar ketiga. Tunggu beberapa menit, lalu matikan lagi. Sekarang ketika kamu memasuki ruangan, kamu akan menemukan 1 bola lampu yang menyala terang, 1 bola lampu yang dimatikan, dan pada saat yang sama, terasa dingin saat disentuh, dan 1 bola lampu yang juga dimatikan, tapi hangat saat disentuh. Berdasarkan hal ini, kamu akan bisa memahami saklar mana yang terhubung ke bola lampu yang mana. Bagilah 30 dengan setengah dan tambahkan 10. Berapa hasilnya? 70. Kebanyakan orang menghitung seperti ini. 30 dibagi 2 ditambah 10 sama dengan 25. Tapi ketika kamu membagi suatu bilangan dengan pecahan, kamu harus mengalikannya dengan pecahan yang dibalik. Jadi 30 dikali 2 ditambah 10 sama dengan 70. Berapa besar ukuran sudut 50 derajat kalau kamu melihatnya melalui mikroskop yang memperbesar objek 5 kali? Sudutnya nggak akan berubah, masih tetap 50 derajat. Seekor semut berjarak 5 cm dari rumahnya. Dengan setiap langkah berikutnya, serangga tersebut menempuh setengah jarak ke pintu masuk. Berapa banyak langkah yang diperlukan serangga tersebut untuk mencapai tujuannya? Semut gak akan pernah mencapai pintu karena setiap kali semut hanya akan menempuh setengah dari jaraknya. 3 orang teman melakukan perjalanan darat. Mereka menyewa sebuah kamar triple di sebuah hotel untuk 1 malam. Ketika sampai di hotel, mereka membayar $30 dan naik ke kamar. Portir membawakan tas mereka dan mengembalikan $5 karena hotel sedang mengadakan penawaran khusus untuk malam hari. Teman-teman itu masing-masing mengambil $1 dan memberikan $2 kepada porter sebagai tip. Kemudian mereka memutuskan untuk mencatat pengeluaran mereka selama akhir pekan dan menemukan ada masalah. Mereka masing-masing membayar $10 untuk kamar dan mendapat $1 kembali sehingga kontribusi mereka menjadi $9. Kemudian mereka memberikan tip $2 kepada pelayan, tapi 9 dikalikan 3 adalah 27 dan 27 ditambah 2 adalah $29. Kemana perginya uang ekstra itu? Aku akui teka-teki ini mungkin tampak sedikit rumit, tapi intinya adalah perhitungan ketiga teman itu salah. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, 2 pelukis pulang ke rumah. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan 2 pelukis lain yang cukup mereka kenal. Bagaimana mungkin 2 pelukis pertama berjabat dengan 2 pelukis lainnya dan gak membuat tangan mereka menjadi lebih kotor? Mengingat fakta bahwa tangan mereka semua tertutup oleh cat yang berbeda. Untungnya semua pelukis punya 2 sarung tangan yang bisa dipinjamkan ke yang lain.
Yuk kita beri nama untuk para pelukis kita. Sebut saja dua yang pertama adalah A dan B, kemudian dua yang kedua adalah C dan D. Pelukis A dan C mengenakan sarung tangan dan saling menyapa. Sekarang sarung tangan ini diwarnai di satu sisi dengan cat yang mereka gunakan. Tetapi sisi lain dari sarung tangan itu masih bersih. Pelukis A menata ulang sarung tangannya dan menyapa D. Sarung tangan itu menjadi sangat kotor, tapi A bisa membalikan sarung tangan itu dan memberikannya kepada D. Pelukis C dan B mengulangi proses ini. Terakhir, B dan D saling menyapa menggunakan sarung tangan yang dibalik. Dalam 1,5 menit, 1,5 tupai mengunyah 1,5 kacang. Berapa banyak kacang yang dapat dikunyah oleh 9 tupai dalam 9 menit? Aku nggak tahu gimana denganmu, tapi dorongan pertamaku adalah menjawab 9. Tapi nggak mungkin sesederhana itu kan? Poin kuncinya terletak pada kondisi masalah di mana 1,5 tupai muncul. Untuk menemukan jawaban yang tepat, yuk kita singkirkan setengah dari hewan malang itu dan mulai bekerja dengan bilangan bulat. Mari kita tentukan berapa banyak kacang yang bisa dikunyah satu tupai dalam 1,5 menit. Kalau 1,5 tupai mengunyah 1,5 kacang dalam 1,5 menit, maka satu tupai dalam 1,5 menit yang sama mengunyah 1 kacang. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu berapa banyak kacang yang akan dikunyah tupai kalau kamu memberinya waktu 9 menit. Untuk melakukannya, kita perlu mengalikan 1,5 menit dengan 6, artinya jumlah kacang yang dimakan juga perlu dikalikan 6, jadi satu tupai mengunyah 6 kacang dalam 9 menit. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menambah jumlah tupai menjadi 9 ekor dan menghitung berapa banyak kacang yang akan mereka makan dalam waktu 9 menit yang sama. Dan kita mendapatkan jawabannya, 9 tupai akan mengunyah 54 kacang dalam 9 menit. Beginilah cara kerjanya. Gak ada keajaiban kok, hanya aritmatika sederhana. Dalam gambar ini, kamu bisa melihat beberapa sushi roll yang lezat. 2 sushi roll ini, oranye dan hitam, berharga $7. Ada 3 sushi roll di rak tengah, 2 hitam dan 1 oranye. Kalau di total harganya $12. Ada 1 sushi roll oranye di rak ketiga. Berapa harganya? Harganya adalah $2. Sekarang jangan menganggap teka-teki berikut ini terlalu serius ya. Coba untuk berpikir kreatif. Apa yang biasanya terjadi dengan tanaman di ruang kelas matematika? Mereka menumbuhkan akar persegi. Apa yang dikatakan oleh satu buku matematika kepada buku matematika yang lain? Aku punya begitu banyak masalah. Lingkaran punya 2 titik, titik punya 0, dan bola punya 3 titik. Apakah yang aku maksud? Dimensi. 1 adalah 3 seperti 3 adalah 5 dan 5 adalah 4. 4 adalah angka ajaib. Bisakah kamu menemukan polanya? Kata 1 memiliki 3 huruf, kata 3 memiliki 5 huruf, dan kata 5 terdiri dari 4 huruf. Tapi kata 4 memiliki 4 huruf di dalamnya. Berapapun angka yang kamu coba, pada akhirnya kamu akan kembali ke angka 4 atau 4. Itulah kenapa angka 4 atau 4 adalah angka ajaib. Kuda dan manusia berkumpul di kandang. Kamu tahu bahwa secara keseluruhan ada 72 kaki dan 22 kepala. Berapa banyak kuda dan berapa banyak orang yang ada di dalam kandang?
Ada 14 ekor kuda dan 8 orang. 14 ditambah 8 sama dengan 22 kepala. 14 dikali 4 ditambah 8 dikali 2 sama dengan 72 kaki.